Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ranti Widya dengan NIM 1022-2022. Kali ini aku akan membahas mengenai cold computing. Nah, yang pertama yaitu definisi cold computing. Cold sama dengan awan atau internet, computing proses komputasi atau gaya komputasi di mana sumber daya yang dapat diskalakan secara dinamis dan seringkali tervirtualisasi disediakan sebagai layanan melalui internet. Pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan, keahlian, atau kendali atas infrastruktur teknologi di cloud yang mendukungnya. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan dari cloud computing. Kelebihan, kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi, memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya, dan pemeliharaan. Nah, di sini kekurangannya sendiri terdapat kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Selanjutnya ada syarat cloud computing. Apa saja sih syaratnya? Nah, yang pertama ada layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Misalkan, sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket internet dan user hanya mengambil satu paket internet, maka user hanya membayar paket yang diambilnya saja. Yang kedua, ada layanan bersifat elastis atau scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Misalkan, user berlangganan internet pada yang bandwidth-nya 512 KB, lalu ingin menambahkan kecepatan menjadi 1 MB. Yang ketiga, adanya layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook, ditambahkan koneksi internet. Dan untuk pembahasan yang terakhir ada komponen cloud computing. Komponen cloud computing terdiri dari 4. Yang pertama ada cold silent atau seperangkat komputer atau software yang didesain secara khusus untuk pengguna layanan berbasis cloud computing. Yang kedua ada cold service, produk atau layanan atau solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet, komponen cloud computing. Yang ketiga ada cloud application, memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software. Dan yang terakhir ada cloud platform, layanan berupa platform hardware dan software. Infrastruktur biasanya mempunyai aplikasi-aplikasi tertentu dan menggunakan layanan PaaS sebagai infrastruktur aplikasi bisnisnya. Cukup sekian pembahasan mengenai cloud computing ini dan terima kasih atas waktu serta kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.